Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat kasih karunia-Nya yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Naikkan dari awal, katakan ku bersyukur.
pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami roh sukacita yang daripadamu Tuhan. Roh sukacita yang dari surga Tuhan, yang melampaui segala akal kami Tuhan. Itu akan menjadi penghiburan bagi kami di hari-hari yang sedang kami jalani. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita lambaikan. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan namun yang pasti
kami akan bersekutu di dalam pengajaran-Mu Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sebentar akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga urapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami lebar. Untuk Tuhan bantu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalan, ku dapat jalan tanpa Tuhan yang bersamanya. Ku tak mampu. Yes Tuhan, Engkaulah kuat, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Engkaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari memuji Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Shalom. Ya, kedengaran suara saya? Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, mohon pengertian daripada Tuhan, sehingga kita bisa dengan fokus, bisa mendengarkan dengan baik suara Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, siang hari ini, pagi hari ini kami datang kepadamu beribadah. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Ini adalah bentuk ketaatan kami kepadamu. Ini adalah bentuk Tuhan kami mengagungkan Engkau. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau, kalau kami sudah meninggikan Engkau, biarlah Tuhan Kau pimpin kami senantiasa untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang disampaikan, perkataan firman-Mu, perkataan yang Engkau inginkan, sehingga jemaat-Mu bisa mencerna dengan jelas, jemaat-Mu bisa mendapatkan rema berdasarkan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya katakan, amin. Amin, amin, amin. Wah, kangen sekali ya, kita nggak ketemu secara face to face ya. Sudah 1 tahun kita online. Saya mau menyapa Becky dan mama papanya. Terus kemudian Kak Intang, Mario, Willy, dan kakak-kakaknya. Mana mukanya Willy? Denger tadi nyanyinya keren loh. King Kong badannya besar ya. Terus kemudian ada Petrus, Evi, dan Putri, Christian, Melisa, Nia, Evitan, Burio, Lukas, Pak Lukas, Sudarmin, dan keluarga Thomas. Ya, puji Tuhan kita ada pada siang hari ini, dan seperti biasa kalau saya mau menyampaikan adalah kembali saya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan sekolah teologi ya, tetapi saya cukup dekat dengan Tuhan. Jadi saya bisa men-sharingkan apa yang saya alami selama kehidupan ini, atau selama update terakhir mungkin saya pernah bicara di GB Antioquia tahun lalu ya. Tidak terasa sudah setahun lalu, kalau nggak salah di bulan-bulan Oktober atau apa, saya lupa, saya ada di GB Antioquia. Nah, saudara, kalau kita mau lihat sampai dengan saat ini, ya bisa ikut Zoom, bisa hadir, itu adalah anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Saya bisa katakan tema di dalam ibadah hari Minggu ini sederhana, yaitu seperti lagu yang disampaikan yang apa? Jadi lupa. Yang hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Saya mengkorelasikan dengan tema PKKO. Tema PKKO, Persekutuan Karyawan Kristen di mana kami melayani. Tema tahunan tahun ini adalah The Year of Making the Most. Jadi The Year of Making the Most itu artinya tahun ini PKKO, baik pengurus maupun anggota, itu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Making the most of, melakukan segala sesuatu yang terbaik dari apa? Segala sesuatu yang terbaik dari hal kita mengampuni. Segala sesuatu yang terbaik dari hal kita melayani Tuhan. Sesuatu yang terbaik dari apa? Dari kita
bekerja. Sesuatu yang terbaik dari apa? Dari kita mengasihi seseorang. Sesuatu yang terbaik dari apa? Dari kita memberi. Memberi dalam artian ini tidak hanya uang, tetapi memberi hati, memberi waktu, memberi perhatian. Nah, ini tema yang diusung dan saya akan mengkorelasikan dengan hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi saudara, kalau kita bisa baca di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, saya minta kesediaan dari anak-anaknya Pak Diben untuk membaca 3 ayat tersebut. Ada Yuda, Willy. Willy juga bacakan, udah bisa bacakan Willy? Ya. Baca di Efesus 5 ayat 5 sampai dengan ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 17. Ayat 15 sampai 17. Jadi gantian ya. Oke. 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pilih 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, amin, amin ya. Wow, terima kasih Yuda, Betsy, Willy sudah membacakan firman Tuhan buat kita semua. Saudara, sebelum saya masuk menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau sharing sedikit bahwa memang hari-hari ini perlu kita pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Dalam waktu yang cukup singkat, saya melayani dengan Pak Lukas di GBI Grow Center Church di Gancit ya. Dan kami melayani di ibadah ketiga, biasanya di jam 3 sore. Masih online, dan kami memiliki setiap jam ibadah itu ada pastor lead-nya. Jadi ibadah 1 itu ada pastor lead-nya, ibadah 2 ada ketua ibadahnya, dan kami adalah ketua ibadah 3. Nah, ketua ibadah kita ini adalah suami istri, Pak Jamie dan Ibu Tris, bisa saya sebut seperti itu. Melayani di IR3, saya baru join di pelayanan itu di bulan Februari, jadi baru melayani 3 kali mungkin jadi usher, sudah pandemi. Ya, saya juga belum mengenal baik dengan ketua ibadah raya saya, belum mengenal baik dengan teman-teman saya semuanya, tapi kita semua melalui online. Tak terasa kita sudah melewati masa pandemi, dan kita semua saling saling memperhatikan. Dan kita melihat juga kalau awal-awal pandemi, biasanya yang terkena COVID itu adalah orang-orang jauh, orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang mungkin ya tidak berhubungan dengan kita. Tetapi dalam waktu yang singkat, mulai akhir-akhir tahun 2020, sudah mulai orang-orang dekat kita yang terkena COVID dan dipanggil Tuhan. Di gereja kami ada juga
yang dipanggil Tuhan, pengerja senior, terus kemudian pada bulan lalu, ini bulan Februari, ternyata saudara, gembala kami atau gembala ibadah 3 itu berpulang kembali kepada Tuhan karena COVID. Nah, itu adalah yang terdekat. Setiap minggu kita Zoom seperti ini. Setiap minggu dia mendoakan kita. Setiap minggu dia sharing. Setiap kali kita kalau mau ibadah, habis saya ibadah ini jam 10, pasti 1:30 siang kita akan pre-service untuk melayani di jam 3. Setiap hari Bapak itu akan mendoakan kita. Tetapi kita dengar awal Januari beliau terkena COVID dan tidak bisa diselamatkan dan akhirnya harus dimakamkan. Saudara, pada saat dimakamkan, baru saat itu biasanya saya sering lihat lah orang dimakamkan karena COVID. Tetapi saya tidak pernah melihat dimakamkan dari awal sampai akhir. Dari bagaimana mereka memproses izin dan semuanya. Tetapi karena kita sama-sama pelayan, jadi kita belajar. Akhirnya di live, bagaimana saya bisa ngebayang ya saudara-saudara, bahwa seorang istri, anak-anak tidak bisa melihat papanya di hari terakhirnya. Karena pada saat sudah mulai ICU, semua itu mereka hanya melakukan komunikasi lewat video call. Hanya melakukan video call. Saudara bisa rasakan apa yang dirasakan oleh keluarga saat itu. Sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Sampai dipanggil Tuhan, keluarga pun tidak bisa melihat. 2 anaknya ada di Kanada pun tidak bisa kembali. Hidup manusia itu tidak bisa kita lihat. Kita tahu, kita prediksi. Akhirnya beliau masuk di dalam kantong dan kemudian di-wrap langsung, bisa diantar jenazahnya, bisa dikebumikan, bisa diadakan ibadah, tetapi dengan jarak yang sangat jauh. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari di sini? Tetapi apa kesan yang kita terima selama masa hidupnya daripada beliau? Adalah 1, ketaatannya. 2, humble-nya. 3, kerajinannya dia di dalam melayani Tuhan. Dan betapa sangat rendah hati, sangat mau melayani, sangat siap. Kita tidak melihat hartanya. Dia tinggalin apa ya? Kita tidak melihat apapun, tetapi kebaikan hati, budi pekerti, itu yang ditinggalkan. Seperti pepatah mengatakan apa? Gajah meninggalkan gading ya. Nah itu, meninggalkan nama baik. Saudara, di sini saya mau katakan bahwa mari kita sama-sama pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan kita menganggap, kita masih baik-baik saja. Kita masih oke-oke saja. Tetapi kita tidak tahu waktu itu kapan datangnya. Selagi kita masih ada dalam satu keluarga, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling mengampuni. Kakak adik saling mengampuni. Anak mertua saling mengampuni. Suami istri saling mengampuni. Karena apa saudara? Setelah kita kembali ke Bapa, tidak ada yang kita bawa. Apapun yang kita simpan saat ini, apapun yang kita dapatkan saat ini, kita tidak akan bawa. Tetapi yang kita bawa, yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hati kita. Yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah jiwa-jiwa yang kita layani. Pada saat kita kembali ke Tuhan, Tuhan akan bertanya, berapa jiwa yang akan engkau bawa? Berapa jiwa yang engkau akan berikan? Jadi saudara, pergunakan waktu sebaik-baiknya, making the most. Ya, kita lihat di ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita. Sudah bukan lagi waktunya kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Sudah waktunya kita melakukan kedekatan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sudahkah kita tanya kepada Tuhan? Saudara, saya pertama kali masuk di tahun 2021. Sebelum tahun 2021 dulu, di bulan Oktober saya usia ke-49 tahun. Usia ke-49 tahun berarti di tahun 2021 ini adalah saya usia ke-50. Usia ke-50 orang bilang yaitu golden ya, usia emas. Tetapi usia ke-50 itu sedikit was-was buat saya sebenarnya. Karena apa? Ya sudah tidak muda lagi ternyata. Ya, kemudian dari sisi pekerjaan apa? Tinggal bisa hitung 5 tahun lagi saya pensiun. Itu 5 tahun saudara cepat sekali. Sedikit khawatir. Waduh, udah mau 5 tahun ya? Tinggal 5 tahun anak-anak saya belum kuliah. Kekhawatiran itu ada. Tetapi saudara, pada masuk usia 49 tahun, saya pernah perkatakan, ini saya mau katakan bahwa kuasa perkataan itu sangat luar biasa. Ya, karena firman Tuhan pun mengatakan apa yang engkau ingini, katakan, perkatakan. Dan bila engkau berkenan, maka Tuhan akan menjawabnya. Ya, perkenanan Tuhan akan ada. Tetapi kalau kita tidak perkatakan, kita tidak pernah ucapkan, tidak pernah timbul dalam hati, ya Tuhan tidak pernah sediakan. Tidak pernah punya keinginan, tidak pernah punya mimpi yang besar, Tuhan tidak berikan. Usia 49 tahun, saya berkomitmen seperti ini. Bukan berarti saya sudah ada. Saya berkomitmen seperti ini. Usia 49 tahun berarti di tahun ke-50, di usia saya ke-50, saya, kan saudara sudah tahu saya punya usaha Mom Kids Kitchen, tetapi online. Saya bilang, saya harus punya ada resto Mom Kids Kitchen. Saya bilang begitu. Tetapi nggak tahu bagaimana. Kalau secara hitungan-hitungan, tidak ada. Saya pengen ada di usia 50 tahun, saya sudah punya. Kita hanya perkatakan itu. Saya bukan men-challenge, tetapi saya mengimani, saya mengingini, dan saya memimpikan itu. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita ingini, yang kita inginkan, bawa dalam doa dan serahkan kepada Tuhan. Dan Dia yang akan membawanya. Tetapi saudara, ada kunci yang perlu kita lakukan. Pada saat kita sudah berdoa, pada saat kita sudah meletakkan pengharapan kepada Tuhan, adalah langkah. Kita harus melangkah. Jadi pada saat di Oktober itu saya ulang tahun, di bulan Desember saya diinfo sama dulu adalah nasabah saya. Dia bilang bahwa Kitty, saya mau undang kamu, mau ada opening usaha yang baru. Saya mau undang kamu, katanya seperti itu. Saya bilang, oh boleh. Ternyata mereka ada toko roti yang baru. Dan kemudian singkat cerita, dia menawarkan proposal, Bu Kitty mau tidak melakukan franchise? Mau ambil tidak satu outlet untuk lakukan franchise? Saya hanya bilang begini bahwa, aduh saya nggak pernah bisa. Tapi saya lihat, oh ya udah saya lihat, wah ini sepertinya angkanya reasonable menurut pikiran saya. Tetapi, saudara, pada saat kita mau berjalan dengan Tuhan, saya hanya melangkah. Melangkah saya mengatakan, ya, saya mau ambil franchise itu. Dan saya melakukan DP, bayar DP. Tetapi saudara, setelah saya sudah bayarkan down payment untuk franchise, itu di bulan Desember, rencananya dibuka bulan Januari, tetapi ternyata bulan Januari saya tidak cukup uangnya. Di sini saya mau katakan bahwa bila Tuhan berkenan, Tuhan bisa mengirimkan orang-orang
untuk mewujudkan apa impian kita. Jangan pernah takut kalau memang itu perkenan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mengirimkan orang untuk membantu. Akhirnya kami bisa membuat satu outlet yang baru di luar daripada kemampuan kami. Ini yang saya katakan bahwa keinginan kita, kerinduan hati kita ditentukan oleh langkah awal. Pada saat kita melangkah, dan itu bila ada perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Saudara, akhirnya sekarang sudah jalan, Mom Kids Kitchen-nya, mana restorannya? Belum ada. Tetapi, sebelahnya daripada outlet roti itu, ada tempat yang kosong. Akhirnya, kita juga berpikir, kenapa kita tidak buka di situ juga. Jadi saudara, waktu-waktu ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan saya bilang begini, kok mudah sekali. Bukan saya bilang begini, oh karena saya taat atau apa makanya Tuhan memberkati. Tidak. Tuhan bisa memberkati kita semua. Asalkan kita senantiasa making the most. Segala sesuatu kita lakukan yang terbaik di bagian kita. Yang sekolah, lakukan yang terbaik yang sekolah. Yang kuliah, lakukan yang terbaik yang kuliah. Yang bekerja, lakukan yang terbaik yang bekerja. Akhirnya saudara, saya udah buka outlet 1, sebentar lagi saya buka lagi outlet Mom Kids Kitchen. Kemudian, dari hasil penilaian kerja di tahun 2020 juga saya melihat bahwa masa pandemi kita semua berpikir hari seperti ini di perusahaan masih syukur kita diberi gaji. Masih syukur kita masih ada pekerjaan. Jadi kalau yang orang katakan bonus itu adalah memang benar-benar bonus. Ya. Pada saat itu masa ulang tahun saya memimpikan saya memiliki usaha yang benar-benar ada, bukan online. Pada masuk tahun 2021, Tuhan berikan satu kata ke dalam hati saya, yaitu ketenangan. Bahwa Tuhan cuma bilang begini, pada saat engkau masuk di tahun 2001, tenang. Ibarat kata begini, gak usah gerasak-gerusuk, ibarat kata ada aja masalah yang datang, ada aja sesuatu yang mungkin membuat kita tidak enak, ada sesuatu yang membuat kita tak khawatir, tetapi Tuhan bilang tenang. Karena di dalam tenang, maka Tuhan itu ada. Maka disitulah kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan, di dalam diam dan tenang, maka kekuatan Tuhan itu ada. Di dalam diam dan tenang, maka engkau akan bisa berdoa. Jadi masuk di tahun 2021 ini, saya diberikan ketenangan. Padahal banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah. Di dalam pekerjaan saya tidak pernah gubris, saya mau dapat bonus berapa, saya dapat kenaikan gaji berapa, atau apapun juga. Saya berusaha untuk tenang. Padahal di dalam perusahaan ini terjadi gonjang-ganjing juga, ada perubahan struktur. Bulan Maret kemarin, bulan Maret ini, ternyata sudah diketahui bahwa puji Tuhan, ibarat saya masih bisa mendapatkan bonus. Walaupun tidak ada kenaikan gaji. Walaupun tidak ada kenaikan pangkat. Tetapi karena saya sudah minta ketenangan, Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan tenang saja. Semua ada dalam rancanganku. Semua ada dalam rencanaku. Lakukan saja bagianmu. Terus melayani aku. Tidak bersungut-sungut. Tidak mengeluh. Maka pada saat engkau diam, engkau tenang. Biar aku yang akan bekerja. Di firman Tuhan juga berkatakan apa? Tuhan memberkati orang pada saat tidur juga. Ya. Jadi dalam artian bukan tidur begini, Tuhan berkati. Tidak. Dalam artian kalau tidur itu berarti posisi kita itu tenang. Tidak terganggu apapun, tidak terdistorsi apapun. Jadi saudara, janganlah kita hidup seperti orang bebal. Benar-benar andalkan Tuhan saat ini.
minta benar-benar Tuhan mau apa yang kita lakukan. Potensi untuk marah sangat besar. Potensi mungkin untuk berantem sangat besar. Potensi untuk kita tersakiti sangat besar. Tetapi bila kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik, making the most, hal-hal yang baik, maka kita akan kalah akan dunia ini. Kita akan sama dengan dunia ini. Kita akan sama seperti dengan orang bebal. Di ayat 16 Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan kasih free will, Tuhan kasih pilihan. Pilihan ikut ibadah atau nonton sinetron. Pilihan ikut ibadah atau nonton YouTube. Pilihan ikut melayani atau jalan-jalan ke mall. Pilihan untuk mengampuni atau terus membenci. Pilihan mengasihi atau bagaimana. Jadi semua kehidupan kita tuh itu pilihan. Tetapi Tuhan mau kita pergunakan sebaik-baiknya. Seperti Tuhan yang sudah mau datang besoknya. Saudara kan seperti, ya kita tahu lah. Biasanya kalau orang penting atau tamu mau datang, pasti saudara akan melakukan berbeda dengan orang yang biasa datang. Benar atau benar? Contoh, umpamanya saya mau datang, saya bukannya mau GR ya, saya mau datang ke tempatnya, rumahnya Pak Mansur, ya, pasti saya akan disiapkan makanan, ya nggak Pak Mansur ya nggak Bu Siska, pasti saya akan disiapkan minuman, pasti saya akan disiapkan kue, dan pasti rumahnya akan dirapihkan, karena kan itu orang, menurut aku itu tamu ya, yang akan datang, yang jarang-jarang datang gitu. Yang tetapi kita pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi bagaimana seorang saya aja akan dipersiapkan dengan baik, bagaimana dengan kedatangan Tuhan. Jadi hidup kita biarlah senantiasa kita perlakukan seolah-olah seperti Tuhan sudah mau datang besok. Makanya kenapa Tuhan mengajarkan apa? Bahwa kita kalau mengampuni tidak sampai dengan matahari terbenam. Jadi hari itu selesai. Sehingga besok pun kita mendapatkan berkat yang baru. Kenapa selalu ada lagu juga berkat yang baru, rahmat yang baru setiap pagi? Karena setiap hari itu berkat yang baru Tuhan akan berikan. Kalau berkat yang baru Tuhan berikan, kenapa akar pahit yang lama kita masih bawa? Kenapa kesal-kesal kita yang sudah lalu kita masih bawa? Tinggalkan semuanya. Pergunakan waktu yang baik. Semua melayani suami kapan kita dipanggil Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghadap kepada Bapa. Hari ini kita lihat semua masih senyum. Seperti yang saya alami. Beberapa bulan yang lalu saya melihat gembala saya senyum, ketawa-ketawa kita. Sekarang sudah tidak ada. Kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Tetapi yang perlu kita tahu, siapkah atau tidak pada saat kita dipanggil Tuhan. Amin, saudara. Yang setuju, katakan amin. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan berarti semua firman Tuhan yang sudah hari Minggu ada pertemuan-pertemuan ibadah. Semua itu kita diajarkan untuk mengerti kehendak Tuhan.
Karena bila kita tidak mengerti kehendak Tuhan, ini dikatakan kamu bodoh. Kita jangan mau dikatakan, jangan berlaku seperti orang bodoh. Kehendak Tuhan itu apa? Banyak sekali kehendak Tuhan itu yang melakukan segala firman Tuhan. Apakah kita bisa? Tidak pernah bisa. Tetapi kita mampu melakukan itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Setiap hari kita minta pengampunan. Setiap hari kita minta kekuatan. Setiap hari kita minta belas kasihan Tuhan untuk kita dilembutkan hatinya. Bukan berarti saya tidak pernah berantem. Selalu kita bisa ada potensi untuk berantem. Saya mau sharing firman Tuhan. Sebentar ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan ya. Yesaya 41 ayat 10 ini merupakan satu ayat pegangan buat saya dan keluarga. Buat saya pribadi juga. Mungkin juga bisa menjadi satu ayat pegangan buat saudara-saudara. Bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, pasti kita tidak kuat. Pasti kita terkadang bisa jatuh, atau pasti kemungkinan kita di luar jalur. Tadinya jalurnya lurus, kita agak ke kanan. Tetapi kalau kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa langsung berbalik ke kiri. Lurus. Dan Tuhan berkata, jangan pernah takut. Kalaupun kita pernah salah, berbuat salah, cepat-cepat kita bertobat. Kalaupun kita pernah melakukan satu kesalahan, cepat-cepat kita bertobat. Kemudian jangan bimbang. Bila kita bimbang, berarti kita tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak mau kita mendua hati, kan? Tuhan mau kita fokus pada Tuhan. Pada saat kita mulai bimbang, cepat-cepat tanya kepada Tuhan, Tuhan saya bimbang, saya bingung. Minta Tuhan konfirmasi, minta arahanmu. Arahan yang Tuhan bisa berikan. Ketiga, karena Tuhan berjanji bahwa Dia senantiasa akan meneguhkan kita. Di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap apa yang akan kita lakukan, bila kita tidak bimbang, Dia akan menyertai kita, bahkan meneguhkan kita. Serta apa, saudara? Dia berjanji Dia akan menolong kita. Dan Dia akan memegang tangan kita, tangan kanan kita. Saudara, betapa kalau kita melihat dan kita merenungkan firman Tuhan, segala sesuatu yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, segala kekesalan, segala amarah, segala yang dibilang kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, banyak sekali. Tetapi kita tidak pernah mampu, tidak akan pernah mampu melakukan kehendak Tuhan tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, tanpa pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena apa? Di dalam kita menjalin hubungan, di dalam kita menjalin partner bisnis pun, atau menjalin relasi apapun, tetap pasti ada clash-nya, pasti ada ketidakcocokan, atau sesuatu yang kita harapkan, tetapi tidak kita dapatkan, pasti kecewa. Sesuatu yang kita andalkan, mungkin orang A kita andalkan, tetapi dia tidak bisa memenuhi, dan akhirnya kita kecewa. Tuhan selalu bilang bahwa andalkan Tuhan,
Tidak bisa manusia kita andalkan, tetapi segalanya kita hanya andalkan kepada Tuhan. Kita senantiasa bersyukur pada Tuhan bahwa hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia keselamatan bagi kita, hanya Dia kota benteng kita. Saya mau tanya saudara, mumpung baru bulan ketiga di tahun 2021, ya, baru bulan ketiga di tahun 2021, belum masuk mid semester. Mari kita sama-sama melakukan komitmen kembali untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan, kehendak Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita melakukan komitmen bahwa Tuhan, saat ini saya mau berkomitmen untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus menaruh pengharapan ke dalam Engkau, terus memegang Roma 8 ayat 28, bahwa semuanya itu masuk dalam rencana Tuhan. Tidak adalah rancangan yang tidak baik, tetapi semua masuk di dalam rancangan Tuhan. Dan itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kita sama-sama ingatkan bahwa ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 ini kita pegang. Ya, tetapi itu akan terjadi pada saat bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita semua di sini masuk di dalam rencana Allah. Masuk di dalam kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menurut orang pun tidak baik atau mereka tidak baik, akhirnya Tuhan bisa rubahkan itu menjadi sesuatu yang baik. Karena itu janji firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita pergunakan waktu-waktu yang baik. Pertama. Kedua, lakukan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Dan ketiga, marilah kita senantiasa mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan kita akan melihat Tuhan akan membukakan suatu rencana-rencana yang indah, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan menggenapi 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita ucapkan dalam mulut. Tetapi itu yang Tuhan sediakan. Ya. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, maka segala sesuatu Tuhan yang akan atur. Amin, saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang singkat ini. Tuhan, terjemahkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi kepada jemaat-Mu yang mendengarkan. Terjemahkan lebih lagi Tuhan, biarlah menjadi remah. Ampuni Tuhan bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir. Dan kami bersepakat, bersatu hati, memperbaharui komitmen kami untuk terus mengasihi Engkau, untuk terus mempergunakan waktu kami yang baik, untuk terus mengasihi Engkau. Tuhan, ajar kami, Roh Kudus-Mu yang mampukan kami. Biarlah kami senantiasa
ada di dalam rencanamu. Biar kami senantiasa ada di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, bila Engkau dapati kami hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Berkati jemaat Antioquia, Tuhan berkati Pak Diben, Ibu Nursia dan anak-anak semua Tuhan berkati. Semua pengerja Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Engkau berikan buat semua jemaat yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya, Ibu Tuti. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Tang, kemudian kita akan tutup dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, mengingatkan kembali minggu depan akan diadakan kembali ibadah raya dan Antioquia Kids jam 9.30 dan ibadah raya jam 10 masih melalui Zoom, mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali melalui Zoom minggu depan, dan juga persembahan perpuluhan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui Bank BCA, Bank GBI Antioquia yang nomor rekeningnya sudah ditampilkan di layar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau doa syafaat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan, anugerah-Mu begitu besar atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, untuk kami selalu berbuat sesuatu yang terbaik ya Tuhan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami manusia ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menuntun kami Tuhan dalam jalan-Mu, dalam kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami boleh masuk Tuhan untuk terus dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai kami ya Tuhan, semua anak-anak-Mu ya Tuhan, baik semua pengerja jemaat dan semua yang ada di GBI Antioquia Ministry ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Ibu Kiti yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, beserta dengan suami dan anak-anaknya dan seluruh keluarga besarnya. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau juga berkati pekerjaannya, usahanya, dan juga Tuhan dan pelayanannya juga Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Diben ya Tuhan, beserta dengan Ibu Nursia dan seluruh anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, dimanapun Pak Diben berada ya Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Biarlah apa yang dia kerjakan semua Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa yang kami kasihi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sukacita, damai sejahtera Allah boleh turun di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kau memulihkan bangsa kami, Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan, dan Kau menyembuhkan bangsa kami dari COVID-19 yang ada pada saat ini ya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dan roh takut akan Engkau kepada Presiden kami Tuhan, beserta dengan wakil dan seluruh menteri dan seluruh kepala daerah yang ada di bangsa ini ya Tuhan, dalam mereka menjalankan Tuhan pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap keputusan yang mereka ambil seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati terus Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Kami dan biarlah kiranya banyak jiwa yang bertobat dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk Gembala BPD Jawa Barat Tuhan, Gembala Ketua BPD GBI Jawa Barat Bapak Pendeta Satria, dan juga Ketua BPH Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi Tuhan, dan jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah terus Tuhan Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan di Jawa Barat ya Tuhan, biar kiranya Tuhan kerajaan-Mu Tuhan semakin luas di daerah Jawa Barat, nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan di wilayah Jawa Barat ya Tuhan, khususnya di mana gereja kami berada di Kota Depok ya Tuhan, biarlah Engkau
Tuhan juga memberkati kota ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga gerejamu yang ada Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh memulihkan Tuhan keadaan di daerah di kota Depok ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Antioquia Ministry ya Tuhan yang setia Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menolong mereka Tuhan, Engkau menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan yang anak-anak juga yang masih sekolah Tuhan, biarlah mereka boleh berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh pengerja GBI Antioquia Ministry yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kesatuan hati terus ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah terus nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan, dan kiranya semakin banyak jiwa Tuhan yang boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Dan juga yang terakhir Tuhan, untuk mengenai rencana pembelian ruko atau apapun lahan yang mungkin sesuai dengan apa yang kami butuhkan ya Tuhan, itu semua rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Engkau tahu Tuhan bahwa kami memiliki kerinduan Tuhan untuk memiliki tempat sendiri Tuhan, untuk kami beribadah ya Tuhan. Tapi kami kan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, segala yang kami perlukan, baik dana maupun tempat Tuhan, itu semua dapat Engkau sediakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Sehat semua.